Sebab-sebab diturunkannya surat An-Naba, khususnya amma yatasaalun. Baik, kita mulai. Coba ditampilkan itu sababun nuzul. Amma yatasaalun. Itu amma yatasaalun. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim Ini ya, dimintain tolong aja nggak bisa ya. Anil Hasan Al-Basri qala. Sampai situ dulu. Amma yatasaalun sesuai. Itu mah terjemahan tambahan. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Dari siapa? Dari Hasan Basri. Qala. Hasan Basri yang berkata, Lamma bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dibangkitkan, ja'alu yatasaaluna bainahum. Mereka pada bertanya-tanya. Ja'alu jangan diartikan menjadikan. Ini kategorinya af'alus syuru'. Bermakna syara'u. Artinya bada'u. Mulailah mereka pada bertanya-tanya. Sesama mereka. Gitu. Benar itu dia Nabi. Dan selanjutnya. Apa iya Nabi kayak gitu? Gitu kurang lebih. Iya. Fanazalat. Maka turun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Turun. Itu asbab nuzul. Jadi tema besar yang menjadi sebab turun adalah kebangkitan Nabi sesuai dengan keterangan ini. Gitu. Walaupun kemudian nanti akan kita jumpai pendapat yang lain. Apa itu? Yaitu tentang kebangkitan. Maksudnya hari kebangkitan. Yang dimaksud anil naba'il azim tentang kebangkitan. Ada yang berpendapat tentang kiamat. Naba' azim. Ada juga yang berpendapat anil Quran. Tentang Al-Quran. Ya kita tampung semua. Nggak usah dalam konteks seperti ini kita pertanyakan mana yang benar. Nah gitu enggak. Ya. Berikutnya at-tafsir wal bayan. Tafsir yaitu menjelaskan. Sehingga dalam terminologi ilmu Al-Quran sudah menjadi istilah Indonesia. Tafsir. Dipaham semua. Bayan, ya tafsir itu juga. Sebab at-tafsir artinya at-tabyin atau at-taudih. Taudih. Atau saya temukan lagi al-kasfu. Tafsir itu al-kasfu. Nah, saya karena kacamata balaghah lebih cenderung tafsir artinya al-kasfu. Kasfu artinya menemukan. Kasfu artinya mengungkap. Mengungkap apa? Mengungkap makna. Makna di mana? Di balik lafaz. Kalau itu ayat, di balik ayat. Bahasa adalah simbol. Bahkan cerita tentang simbol, semua dalam hidup ini simbol. Sholat simbol. Tuh. Paham? Yang harus ditangkap apa yang ada di balik sholat. Sehingga saya pernah baca dalam sebuah buku judulnya Risalatus Shalah. Karangan Dr. Hasan Muhammad Hasan. Apa kata dia?
Hakikat sholat ya yang setelah salam tuh dia tuh. Tadi mah takbiratul ihram, terus ruku, terus sujud itu mah simbol ketundukan, ketaatan, kedisiplinan. Hakikatnya kan dalam praktek. Itu jadi al-kasbu, mengungkap itu. Sholat yang kita lakukan harus mampu mengungkap makna itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kurang lebih. Jadi kembali ke pokok persoalan, tafsir adalah al-kasbu. Yazkurullahu ta'ala alal musyrikin tasa'ulahum an yaumil qiyamah. Allah dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang orang-orang musyrik. Apanya yang diceritakan? Tasa'ulahum. Persoalan yang mereka pertanyakan tentang apa? Hari kiamat. Tuh, di sini hari kiamat. Inkaran liwuku'ihim. Emang sikap mereka terhadap informasi kiamat kayak apa? Inkaran. Mereka memunculkan pertanyaan, emang benar ada kiamat? Apaan kiamat? Kita nggak pernah dengar tuh dari nenek moyang kita. Pertanyaan-pertanyaan kayak begitu sifatnya inkaran. Karena dia mengingkari. Liwuku'iha. Terjadinya. Gampangnya mereka bertanya dalam rangka membantah bahwa kiamat nggak ada, yaqulun. Kemudian Allah tuh yaqulu, Allah berkata, amma yatasa'alun. Apa yang sedang mereka persoalkan? Jawab lagi oleh Allah, anin naba'il azim. Ini sedikit. Amma yatasa'alun itu satu kalam. Anin naba'il azim, kalam yang lain, satu kalam juga. Antara kalam pertama, kalam kedua, tuh nggak ada wasol, nggak ada waw. Nah, nanti kalau belajar balaghah, babnya di wasol dan fasol. Gitu. Sehingga kita bertanya, kenapa itu nggak ada waw? Nah, kalau ada waw, bukan cuma salah, jelek. Amma yatasa'alun wa anna, nggak bisa. Iya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita besar atau kecil, besar di sini bukan menurut kita, menurut Allah. Kalau Allah saja nyebutnya sebagai berita besar, kan terlalu kalau kita nganggapnya kecil. Kelihatan sekali kita ini nganggap remeh sama hari kiamat, kan menjadi malu dengan Allah gitu kurang lebih. Berita besar yang mana? Allazi hum fihi mukhtalifun. Yaitu berita besar yang mereka perselisihkan. Apa maksudnya? An ayyi syai'in yatasa'alul musyrikun. Artinya, amma yatasa'alun artinya tentang sesuatu apa yang sedang dipersoalkan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mana? Min ahli Makkah. Musyrik penduduk Makkah. Wa ghairihim. Juga yang lain. Penduduk di luar Makkah. Ya dah. Fima bainahum. Di antara mereka. Gitu. Jadi setiap kata yang diterjemahkan, dibantu saya terjemahkan, itu harus tervisualisasi di dalam pikiran. Baru tuh paham. Itu model kita nih dalam kondisi politik sekarang ini. Apa yang paling panas beritanya? Ada sono kumpul-kumpul cerita tentang itu. Sono kumpul-kumpul cerita tentang itu. Gitu kurang lebih. Terkait dengan situasi kondisi mereka saat Nabi dibangkitkan membawa berita
bahwa nanti ada kiamat. Summa ajaballahu, kemudian Allah menjawab an hadzal soal, pertanyaan ini, biqaulihi anin naba'il azim, ay anil khabar al muhim al ha'il, tentang berita yang besar, artinya khobar yang penting, al ha'il yang menakutkan. Ya, berikutnya al-azimis sya'ni. Al-azimis sya'ni. Azim artinya besar. Sya'ni keadaannya, suasananya, bentuknya, segala macamnya. Sebab-sebabnya, tanda-tandanya, peristiwa kejadiannya, akibatnya, pengaruhnya, itu azim sya'ni. Ya, azim sya'ni. Azim mudhof, dia pakai al. Karena kata sifat. Idhofahnya namanya lafziyah. Asya'ni mudhofun ilaih. Pakai al, boleh. Karena tidak beramal dia. Ya. Tidak menjarkan maksudnya. Alladzi ikhtalafu fi amrihi, yang mereka perselisihkan persoalannya, persoalan kiamat. Keberadaannya dan seterusnya, sifat-sifatnya juga. Inti yang mereka persoalan bermuara pada baina mukadzib wa musaddiq, antara mendustakan dan membenarkan. Wa kafir wa mu'min, antara mengingkari dan beriman. Wa munkir wa mukir, mukir, mengingkari dan mengiyakan, ikrar. Wa syak wa musbit, meragukan dan mempositifkan, membenarkan. Itu gaya bahasa. Substansinya sama. Mukadzib, musaddiq, kafir, mukmin, munkir, mukir, syak, musbit. Tuh, menggabung dua kata yang berlawanan. Kalau dalam balaghah itu namanya tibak. Tapi kalau lebih dari satu kayak begini, namanya muqabalah. Iya. Wa huwa yaumul ba'si ba'dal maut. Apa itu yang mereka ragukan antara iman sama ingkar? Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Jadi nanti pikiran kita harus mampu merangkai rantai informasi sebab turunnya amma yatasaalun. Pertama karena kebangkitan Nabi. Kedua karena hari kiamat. Ketiga ini hari kebangkitan. Kan substansinya sama. Apa itu? Titik samanya sama-sama berita besar. Gitu. Kama hakallahu anhum biqaulih. Seperti Allah sendiri yang menceritakan tentang mereka itu, sikap mereka maksudnya terhadap sesuatu yang besar, berita besar. Pakai apa Allah ceritanya? Biqaulihi, dengan firman-Nya. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Ini cerita ulang Allah sesuai dengan iktikad mereka yang tidak iman kepada kebangkitan. Apa kata mereka yang mencerminkan tidak percaya adanya kebangkitan? In hiya, tidaklah. Innya bermakna nafi. Tidaklah dia itu
illa kecuali kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma nahnu bimab'usin, kita nggak dibangkitkan. Gampangnya nggak ada kebangkitan. Ini kita hidup nih. Habis hidup terus mati. Selesai. Tuh gitu. Cerminan pemikiran mereka yang mencerminkan sikap terhadap informasi tentang kebangkitan. Nggak ada itu, nggak dibangkitkan. Terus di banyak keterangan kita melihat bahasa yang lain. Mereka menganggapnya kita-kita ini manusia sama mau binatang. Mati udah selesai. Tumbuhan, mati udah selesai. Kayak pohon pisang. Gitu. Wa qawlihi, juga dalam cerita Allah. Ma nadri mas-sa'ah. Allah mengungkapkan keyakinan mereka terhadap kebangkitan yang mereka tidak imani, lalu muncul kata-kata mana dari mas-sa'ah. Kami nggak pernah dengar tuh dari nenek moyang kami apa itu kiamat. Inna dhunnu illa dhanna. Kalau memang kami ada sedikit keyakinan, nah itu kan sangka-sangkaan saja. Wa ma nahnu bi mustaiqinin, sama sekali nggak yakin kita. Iya, sama sekali nggak ya. Ilustrasi sikap keyakinan batin kayak begini sebenarnya luar biasa banyak kalau dikaitkan dengan kehidupan bangsa ini gitu. Tinggal nanti masing-masing melihat. Umpamanya kasus ini kayak apa ini ke depan Indonesia? Ya dah. Satu, yakin hitam. Dua, yakin putih. Ketiga, yakin abu-abu. Gitu kurang lebih. Iya, udah sekali insya Allah. Wa qala Mujahid fi tafsirin naba'il azim. Ini mufassir zaman sahabat ya, Mujahid. Tentang an-naba al-azim, tafsir naba al-azim. Apa maksudnya kata Imam Mujahid? Naba azim itu tuh huwal Quran, yaitu Al-Quran. Sikap mereka antara membenarkan dan mendustakan, antara ragu dan yakin, sama dengan itu, dengan yang sebelumnya. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, wal azhar al awal, ay annahul ba'su ba'dal maut. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang paling bisa mendekati kepada yang dimaksud naba azim adalah al-ba'su, kebangkitan setelah kematian. Liqaulihi ta'ala, atas dasar ayatnya yang berbunyi allazi hum fihi mukhtalifun. Atas dasar allazi hum fihi mukhtalifun, maka kata Ibnu Katsir yang paling dekat maksud dari naba azim adalah al-ba'su ba'dal maut, kebangkitan setelah mati. Lain lagi Imam Ar-Razi, innahu yaumul qiyamah wa huwal aqrab. Naba azim adalah hari kiamat. Nah, kita menerimanya tinggal kita sesuaikan dengan logika kita. Dan satu sama lain saling menguatkan. Kebangkitan kan nggak muncul kecuali setelah kiamat. Kiamat diinformasikan oleh Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh Nabi. Nabi lahir kan belum jadi Nabi. Setelah turun Iqra baru jadi Nabi. Itu semuanya berkaitan. Demikian mensikapinya. Dia wal aqrab. Berikutnya
Wal muradu minal istifham tafkhimul amri wa ta'zimuhu. Dimaksud istifham tentang ma pada amma yatasaalun itu istifhamnya litafkhim. Tafkhim artinya sama sama ta'zim. Apaan yang dibesarkan? Al-amr. Amr artinya perkara. Baru perkara apa? Perkara kebangkitan. Gitu. Bukan cuma membesarkan persoalan kebangkitan yang diungkap lewat istifham namanya litafkhim, tapi juga itu mengandung makna takjub, kagum. Pada saat yang sama heran. Dulu belajar istifham agak tipis bedanya. Kagum sama heran. Di sini untuk menimbulkan rasa kagum, rasa ta'ajub. Kepada siapa? As-sami'in. Kepada si pendengar. Baik saat itu, saat ayat Al-Quran diturunkan. Maupun sami'in adalah kita yang sedang mempelajarinya. Ya, ta'jibus sami'in min amril musyrikin. Emang apaan sih yang membuat sami'in itu atau qori'in itu yang baca ayat ini menjadi kagum, ta'ajub, heran. Gitu. Apaan? Musyrikin. Orang-orang musyrik. Sudah kebayang ya? Amma yatasaalun istifhamnya litta'ajub. Menunjukkan keheranan. Siapa yang heran? Si sami'in yang mendengar. Mendengar apaan? Tuh sikap orang-orang musyrik. Heran. Musyrik, betapapun musyrik kan yang bikin Allah. Secara substansial bahwa orang musyrik sama orang mukmin sama-sama orang. Dia mati, kita mati. Kita mati, dia mati. Kita dibangkitkan, dia juga dibangkitkan. Kok pakai ragu? Nah, gitu maksudnya. Wa iradul kalam fi suratis su'al wal jawab. Sebentar ini. Tafkhimul amri, saya ulangi bacanya ya. Wal muradu minal istifham tafkhimul amri wa ta'zimuhu wa ta'jibus sami'in min amril musyrikin wa iradul kalam. Ini wawnya istinaf ya. Mengemukakan kalam dalam bentuk soal jawab aqrabu ila tafhim wal idah. Itu lebih mendekati, kata Imam Ar-Razi, kepada paham dan jelas. Apa maksudnya? Saya atau siapa saja menyampaikan suatu persoalan di dalam kelas, tapi bentuknya hiwar, dialog, tanya jawab. Itu jauh lebih efektif untuk bisa dipaham ketimbang pemaparan tok. Itu maksudnya. Maka dalam hal ini tanya jawab. Amma yatasaalun, tuh nanya. Terus dijawab anin naba'il azim. Juga begitu kita kalau lagi ceramah, lagi bicara apa saja, pakai metode hiwar namanya, tanya jawab, itu jauh lebih efektif. Demikian yang ditangkap oleh Imam Ar-Razi pada cerita Amma yatasaalun. Apalagi di samping lebih dekat atau mudah dipahami, tasbitul jawab fi nufusin nas as-sailin. Memantapkan jawaban di dalam jiwa orang-orang yang bertanya. Iya. Kama fi qaulihi ta'ala. Tuh, banyak dalam Al-Quran contoh-contoh uslub kayak begitu tanya jawab. Apa dia?
limanil mulkul yauma. Tuh, nanti hari kiamat tuh. Siapa yang punya kuasa pada hari ini? Terus dijawab lillahil wahidil qahhar. Kuasa hari ini adalah kepunyaan Allah. Al-Wahid yang esa. Al-Qahhar yang maha gagah. Qahhar maha memaksa. Cuma orang yang kuat yang bisa memaksa. Kalau lemah nggak bisa memaksa. Iya. Dan teruskan berikutnya. Summa raddallahu ta'ala alaihim. Kemudian Allah radda ala menolak. Ya. Anggapan mereka. Mutawa'idan. Sambil memberi ancaman. Inkarahum akan keingkaran mereka. Al-qiyamata. Maf'ul dari inkar. Masdar beramal amal fi'ilnya. Keingkaran mereka terhadap kiamat. Enggak ada. Itu kurang lebih. Nah, Allah menolak. Iya. Biqaulihi kalla. Dengan kata-katanya kal. Kalla satu kata, bukan dua kata. Kemarin udah dijelaskan dalam i'rab atau mufradat. Tidak atau sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Itu penolakan Allah. Di atas ya. Ya, kita teruskan. Mana dia? Iya, kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Ditegaskan sekali lagi. Ay la yambaghi lahum ayaktalifu fi sya'nil ba'si. Makna yang dikandung pada kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun artinya tidak pantas bagi mereka berselisih terkait urusan kebangkitan. Nggak pantas gitu. Sebab memperselisihkan kebangkitan artinya kan mempertanyakan kekuasaan, kemampuan Allah gitu. Yang terkandung. Dan kita secara psikologis, kiamat itu bukan medan akal, medan pikiran. Kalau coba-coba terus dipikirin, apa iya, buktinya dari zaman Nabi Adam, udah ribuan tahun, sampai kita kiamat belum ada. Umpamanya begitu, iseng-iseng, sambil ngelamun. Maka dipastikan sampai pada titik puncak, kalau diterusin, kita akan gelincir. Kita akan gelincir. Kenapa? Itu bukan medan akal, tapi medan iman. Dan kalau iman, nggak perlu dipertanyakan. Oleh karena itu musyrikin kenapa mempertanyakan? Ya karena dia nggak punya iman. Kita yang punya iman nggak mempertanyakan. Mempertanyakan kebangkitan berarti meragukan kekuasaan, kemampuan Allah gitu. Nah ini dimaksud kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun artinya tidak pantas mereka mempersilahkan hal itu. Fahuwa hak. Kebangkitan itu benar, hak adanya. Hak benar. Sebenarnya hak artinya bukan benar pada mulanya. Hak itu artinya terrealisir. Muhaqqaq itu terrealisir. Kalau terrealisir artinya benar. Kalau benar itu namanya faktual. Karena itu fakta bahasa Arabnya hakikoh. Oh, kebenaran kita tahunya, padahal fakta. Hakikoh tarikhiyah. Kebenaran sejarah. Maksudnya fakta sejarah. La raiba fihi.
Tidak ada sedikit pun keraguan. Mana yang artinya sedikit pun? Lahnya kan nafilil jinsi. Dia beramal amal inna, maka dibacanya la raiba. La raiba mubtada fihi khobar. Gitu. Wa saya'lamul ladzina yakfuruna bihi. Pasti orang-orang yang ingkar akan tahu. Bihi bil ba'si. Kenapa begitu? Akibata takzibihim. Sebagai akibat pendustaan mereka terhadap kiamat. Mereka dustakan, maka akibat mendustakan jadi tahu. Taunya bukan cuma sekedar ilmu, tetapi real, dia merasakan. Itu beda itu. Ya. Kenapa? Karena pasti terjadi. Saat terjadi baru mereka bangkit sadar. Tuh tahu. Lebih dari hanya sekedar ilmu. Tapi merasakan. Itu maksudnya akibat takzibi. Wa kalimatu kallah rad'un lahum wa zajar. Kalimat kallah merupakan pukulan bagi mereka. Pasti tahu. Pokoknya grup ini selesai, ada yang janji mau traktir jalan-jalan. Catat tuh Pak Jamal ya. Ini mas saya lagi cerita iseng aja. Benar itu si A. Tapi kan yang lain ragu. Apa iya, bohong dia. Padahal benar. Nah, udah dia ketak agar lawan bicaranya yang meragukan itu jadi yakin pakai kala sungguh gitu. Maka kala itu salah satu ada taukid. Maka dia berkata, kala saya alamun. Udah nggak usah nunggu selesai. Akhirnya pada diajak kemana? Diajak. Nah itu sesuai dengan janjinya gitu kurang lebih. Nah itu makna kalla. Kalla saya alamun. Pasti nanti. Mana yang meragukan saya? Udah. Langsung diajak. Gitu kurang lebih. Summa karrar rad'a wa zajra. Bil jumlah asaniyah. Pukulan itu, ketukan itu diulang. Sekali lagi. Diulangnya pakai kata summa. Pakai kata summa. Menunjukkan bahwa pengulangan yang kedua itu jauh lebih dahsyat ketimbang yang pertama. Summa karrar rad'a wa zajar bil jumlah asaniyah. Ay fal yazdajiru amma hum fihi minal kufri wat takzib. Artinya hendaklah mereka terhentak, kaget, yazdajir, tentang apa yang mereka ingkari dan dustakan. Maksudnya apaan itu yang diingkari? Kiamat. Nah, ayat ini bukan cerita pada saat itu. Ditujukan kepada orang-orang musyrik. Al-Quran fungsi sentralnya kan buat seluruh orang yang beriman termasuk kita. Kita juga harus mampu menangkap pelajaran terkait kebangkitan, terkait kiamat. Itu kurang. Fa innahum saya'lamun. Berikutnya. Qariban. Hakikatal amr. Apa kata Allah pada kala saya'lamun? Sesungguhnya mereka pasti akan tahu. Qariban segera. Hakikatal amri. Persoalan yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya. Hakikat kebangkitan itu.
Apa? Kapan? Iza halla bihimul azab. Apabila mereka sudah halam menempati azab. Artinya gambarannya begini. Udah nggak pada ngerti kalau dikasih pencerahan. Tunggu aja, nanti juga terjadi. Kalau udah terjadi kebangkitan, lalu kemudian padang mahsyar, kemudian digiring masing-masing yang soleh ke surga, yang toleh ke neraka. Itu dia. Pasti dia merasakan. Gitu, meyakini. Wahadza tahdid syadid. Struktur kalimat kayak begini, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, itu tahdid, ancaman. Syadid, keras. Wa wa'id, wa'id sama ancaman. Akid, yang kuat. Qala ahlul ma'ani. Ahlul ma'ani semua. Yaitu ilmu ma'ani, balaghah disebut ma'ani. Takrirur rad'i, mengulang ketukan, pukulan, ma'al wa'id, bersama ancaman, dalilun ala ghayatit tahdid, menunjukkan puncaknya ancaman. Udah nggak ada lagi dah. Setelah pengulangan pukulan tadi, ada struktur lain lagi yang lebih tinggi. Gitu kurang lebih. Ya atau tidak? Itu udah puncaknya. Wa fi summa, pada kalimat summa, isyaratun, memberi isyarat, ila annal wa'id as-sani, bahwa ancaman kedua, ablagu minal awal, lebih baligh, lebih tinggi, lebih dahsyat ketimbang yang pertama. Di kantor nggak masuk-masuk, umpamanya, kasih surat ancaman. Ya dah? Besok kalau nggak masuk, udah begini begitu, saya pecat. Nggak masuk lagi. Pada saat yang sama kantor emang butuh. Turun surat peringatan, peringatan bahasanya, ancaman kedua. Ancaman kedua itu jauh lebih dahsyat. Jadi bukan cuma aku pecat kalau nggak datang, kata direktur. Tapi nggak dapat hak pensiun umpamanya. Tuh kan lebih besar. Kayak begitu gambaran kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, yang disebut ablag minal awal. Ya. Summa auradallahu ta'ala, kemudian habis itu Allah memaparkan. Aurada artinya mendatangkan. Ba'dah mazahiri kudratihi al-azimah. Sebagian mazahir, tanda-tanda kekuasaannya yang luar biasa. Ala khalqil asya', dalam menciptakan al-ajibah, sesuatu yang mengagumkan, adalah yang menunjukkan ala kudratihi, atas kemampuannya, ala amril ma'ad wa ghairihi, terkait persoalan ma'ad, jadi kembali ke kebangkitan dan lain-lain. Nah ini logika Allah luar biasa. Mereka ragu terhadap kebangkitan, tapi yang ditunjukkan oleh Allah itu bukan langsung dia menjawab, bukan. Tetapi justru yang dia tunjukkan adalah kemampuan agar lawan bicara ini berkesimpulan. Oh, Allah mampu membangkitkan. Jadi ceritanya bukan soal kebangkitan, tapi kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu yang mengagumkan tuh. Al-ajib adalah ala qudratihi ala amril ma'ad wa ghairihi. Faqala,
muaddidan. Maka Allah berfirman. Muaddid artinya menghitung. Ya. Tis'ata asya. Ada 7 sesuatu tusbitu yang mempositifkan, memastikan sihhatal ba'si, kebenaran kebangkitan, wal hasyr, dan mahsyar, pengumpulan, alladzi ankaruhu, yang mereka ingkari. Lebih dari itu, watadul ala qudratihi, itu sekaligus menunjukkan kemampuannya ala jami'il mumkinat, terhadap segala sesuatu yang memungkinkan. Nah, ini mumkinat, ala jami'il mumkinat, wa ilmihi, dan ilmunya, bijami'il maklumat, dengan segala objek ilmu itu sendiri. Mumkinat bahasa emang kemungkinan. Tapi dalam konteks teologi, mungkin itu ta'aluknya kepada wujud. Wujud itu ada. Sehingga teologi mengklasifikasikan wujud. Apa itu? Yang pertama, mumkinul wujud. Itu mungkinat. Hari kiamat itu masuk kategori mumkinul wujud. Terus, wajibul wujud. Wajib ada. Yang ketiga, mustahilul wujud. Mustahil wujud. Paham itu? Kita dulu nggak ada. Pada posisi dulu kita ada, tidak ada, atau belum ada. Pertanyaannya, kita bisa ada apa enggak? Tuh. Maka jawabnya mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Itu namanya mumkinatul wujud. Ya. Itu sekarang. Pada posisi sudah ada. Itu namanya wajibul wujud. Wajibul wujud. Terus, satu lagi mustahilul wujud. Mustahil ada. Apa contohnya? Allah bisa bikin Tuhan satu lagi enggak? Yang serupa dengan dia. Kan dia maha mampu. Mampu segala-galanya. Maka pertanyaan, Allah mampu nggak bikin Tuhan satu lagi yang serupa? Itu mustahil namanya. Mustahilul wujud. Loh, jadi bagaimana? Allah mampu apa enggak sih? Gitu. Baru teologi menjawab. Kudrat Allah tidak berta'aluk. Tidak ada hubungannya. Tidak berkorelasi dengan mustahilul wujud. Tuh, itu namanya kategorinya mustahilul wujud. Nah, kebangkitan ini mungkinat wujud. Mungkin. Nanti kalau sudah ada, itu wajibul wujud. Kiamat mungkin. Bukan mustahil. Bahkan bagi orang yang beriman, bercerita tentang keadilan Allah, walaupun belum ada, itu udah wajibul wujud dalam koridor keimanan. Nah, di sini kebetulan disebut tuh. Ala qudratihi ala jami'il mumkinat. Kemampuannya terhadap segala yang mungkin. Wa ilmihi, dan ilmunya bijami'il maklumat. Dengan segala yang dengan objek ilmu gitu gampang. Saya cerita konklusi sedikit. Musyrikin Mekah dan yang lainnya selain Mekah, maksudnya
ragu, bahkan tidak iman terhadap kebangkitan. Itu diceritakan oleh Allah kepada kita. Cerita Allah real, tidak ada hoaxnya. Lewat ayat yang berbunyi, amma yatasaalun 'anil naba'il azim, itu tentang kebangkitan. Kita fokus saja. Akhirnya melihat hal itu, Allah kemudian memastikan itu pasti terjadi. Bagaimana cara Allah memastikan kepada mereka, termasuk kepada kita? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, kemudian Allah kan harus memberikan bukti bahwa itu akan terjadi. Pembuktian Allah terhadap terjadinya kebangkitan nanti tidak memberikan contoh kebangkitan secara langsung, tetapi dia cerita tentang kekuasaannya, yang nanti kita akan diajak berpikir oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Kalau menciptakan yang disebut 9 itu aja mampu, kiamat kebangkitan kan menghidupkan yang sudah ada. Menciptakan dari yang belum ada saja dia mampu. Maka kebangkitan itu lebih kecil. Gitu. Walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih besar, sama aja. Tapi kan dia lagi mengajak bicara kepada akal kita. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Menciptakan yang belum ada jauh lebih susah ketimbang mengadakan yang memang sudah ada. Membangkitkan kan yang sudah ada. Ya, ngumpulin itu gampang sekali bagi Allah. Gitu kurang lebih. Nah, Allah ceritakan dalam rangka menjawab keraguan mereka terhadap kiamat lewat 9 bentuk kehebatan kekuasaannya. Apa aja itu? Berikutnya ini. 1 dan 2. Ini sekaligus karena berdekatan. Alam naj'alil arda mihada. Tuh dia tunjukkan. Bukankah kami ciptakan bumi itu mihada, terhampar? Nih pikiran harus sedikit nih. Membagi secara seimbang. Di satu sisi terhampar. Dalam keterhamparan itu dikandung makna dari kata mihada itu nikmat. Nikmatnya jangan pula macam-macam. Senikmat tidur di ayunan. Kalau ayunan berhenti, tuh bayi nangis. Ada nggak yang begitu? Ada. Akhirnya orang tua pada perlu pembantu yang nungguin anaknya tidur di ayunan. Saking nikmatnya, nggak mau berhenti. Itu yang dikandung oleh kata mihada. Utlubul ilma minal mahdi. Tuh kebayang. Ilallah. Satu. Yang kedua, wal jibala autada. Itu takdirnya. Alam naj'alil jibala autada. Tuh lihat. Gunung aku ciptakan sebagai pasak. Artinya dibalik pertanyaan Allah yang keluar dari insya menjadi khobar, yaitu statement namanya takrir, maknanya kaifa takfurunal ba'sa. Aku jadikan bumi terhampar, engkau hidup nikmat di atasnya, bebas kemana-mana dengan hati yang ngeriang. Lalu gunung-gunung yang tertancap kokoh membuat aktivitasmu menjadi tambah menyenangkan. Tak terasa goyangan, bahkan dijadikan sebagai objek pemandangan yang mengindah, yang indah dan menyenangkan. Bagaimana kok kamu menjadi ingkar terhadap kebangkitan? Tuh gitu. Ada si A, luar biasa ilmu pengetahuannya. Dia menciptakan mobil. Ya, mobil yang bisa terbang lagi. Karena modern. Diragukan menciptakan sesuatu yang lebih kecil. Umpamanya mobil biasa aja. Nggak bisa dia. Bisanya itu doang. Tidak mungkin, logikanya nggak logik. Gitu.
Wa qad ayantum adillata qudratillahi tammah. Ayan dari ain. Engkau lihat dengan mata kepala sendiri bukti kekuasaan Allah yang paripurna. Apa itu? Menja'lil ardi mumahadah. Menciptakan bumi terhampar. Bukan cuma terhampar. Muzallalah lil khalaik. Muzallalah ditundukkan. Ditundukkan. Lil khalaik untuk makhluk. Paham itu? Terhampar, oke. Tapi kemudian diciptakan manusia nggak bisa menikmati keterhamparan bumi. Namanya ghair muzallalah. Tetapi muzallalah yaitu ditundukkan, yakni bisa dinikmati. Kalmah disobi, tuh seperti buayan anak kecil. Wa huwa ma yumahadulahu minal firash, yaitu sesuatu yang dihamparkan minal firash berupa tempat tidur. Kita jalan-jalan nih, terus udah disurvei tempatnya di penginapan hotel. Si A diatur di kamar nomor 1 sama si B dan seterusnya. Udah, si A sama si B dianterin masuk ke kamar. Ada kasur indah terhampar. Pertanyaan, itu kayak apa bayangan yang ada di dalam pikirannya? Kesel apa senang? Itu maknanya yang harus ditimbulkan ketika Allah menginformasikan alam naj'alil arda mihada. Itu ya, fayanumu alaihi, maka dia tidur, bisa tidur. Ini menarik sekali. Bumi buat siapapun yang hidup di atasnya, manusia maksudnya, itu terhampar sama, baik mukmin maupun kafir. Tapi belum tentu muzallalah ditundukkan. Ada orang yang hidup di bumi nggak bisa tidur, gelisah. Tuh, terhampar, tapi muzallalah. Sama seperti halnya kita masuk ke penginapan, kamarnya luar biasa indah, kasurnya tebal, terhampar, tapi kan nggak semuanya pada bisa tidur. Yang nggak bisa tidur itu namanya ghair muzallalah, tidak ditundukkan. Karena ada ya psikologis lain gitu. Itu makna yang dikandung oleh mihada atau mumahada. Wa ja'alal jibal ar-rasiyat kal autad lil ardi. Dan dia menjadikan gunung ar-rasiyat, paham itu? Kalau lagi mau pergi naik kendaraan, bismillahi majreha wa mursaha. Paham? Atas nama Allah, majreha, kami berangkat. Nanti ibaratnya naik kapal sampai berlabuh, dan atas nama Allah kami berlabuh, mursaha, berlabuh, tenang tuh, di tengah laut luar biasa gelombang. Atas nama Allah maka jadi tenang, aman. Apalagi kemudian sampai di pelabuhan, jangkar diturunin, tuh jadi tenang, nggak goyang. Tuh Allah ciptakan gunung kayak begitu. Amin. Oleh karena itu ada gunung yang digusur luar biasa. Jangankan gunungnya, pohonannya saja digusur, longsor apa enggak? Tuh. Nah, itu. Jadi Allah bikin gunung, diciptakan gunung itu maksudnya supaya membantu memfungsikan bumi benar-benar sebagai mihada. Ya, rosyat kal autad, bagaikan pasak, jadi kokoh. Ya, jadi ibarat kapal atau perahu kan jangkarnya itu. Coba, umpamanya nggak ada jangkar. Itu. Litaskun, agar kalian tenang.
Wala tataharrak, tidak goyang. Wa tahda, tahda tenang juga. Wala tatarib, tidak goncang. Bi ahliha, pada penduduknya, penduduk bumi. Kama qala ta'ala wal jibala arsaha, dan gunung-gunung arsaha kami labuhkan, karena berlabuh. Iya. Ya, labuh artinya itu namanya kinayah ketenangan. Itu bukti kekuasaan Allah 1 dan 2, yaitu jibal mihada sama jibal autada. Lalu kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan dalam rangka menjawab keraguan mereka terhadap kebangkitan yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan, ciptakan kalian berpasangan. Ai wa aujadnakum asnaf. Artinya kami adakan, wujudkan kalian asnaf, berjenis. Apa maksudnya? Zukuran wa inasa. Itu tanda kekuasaan Allah. Luar biasa itu. Pikiran kita nggak menjangkau. Menjangkaunya itu, kekaguman itu setelah informasi ini dan sesuai sama faktanya, baru kita memikirkan dalam rangka memperoleh kekaguman. Kayak apa itu metodologi berpikirnya? Yaitu dengan bertanya. Bagaimana kalau umpamanya dijadiin lelaki semua? Oh, udah nggak kebayang. Luar biasa Allah. Di samping laki ada perempuan. Di samping perempuan ada laki. Itu kekaguman Allah. Dan yang berpasangan itu kan bukan cuma manusia, semua. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Lil insi, berpasangan laki perempuan bagi manusia. Apalagi wat ta'awun, dengan berpasangan maka jadi saling tolong menolong. Wal hifaz 'ala nau'il basyari, menjaga kelestarian jenis manusia. Kalau laki semua itu. Manusia-manusia zaman sekarang ada yang begitu. Seolah nggak suka dijadiin pasangan. Dia suka sesama jenis. Ya dah? Itu kan konyol, konyol. Kalau umpamanya itu disahkan, semuanya berpasangan dengan sesama jenis, kan nggak ada usaha untuk melestarikan keturunan. Tuh. Jadi mengingkari Allah luar biasa. Kama qala ta'ala, ini dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesarannya, kehebatannya, kekuasaannya, keesaannya, tuh masuk semuanya itu ayat itu. Dia menciptakan kalian dari diri kalian. Artinya dari jenis penciptaan diri kalian. Azwajah. Berpasangan. Tuh ada tujuan. Itu tujuannya litas kunu ilaiha. Agar kalian menjadi tenang. Ilaiha kepadanya, haknya kepada pasangan. Laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Apalagi waja'ala bainakum mawaddah. Allah buatkan juga di antara kalian rasa cinta. Si A ganteng. Si B perempuan cantik. Bisa nikah kalau nggak ada mawaddah. Mawaddah siapa yang ngasih? Itu tanda kebesaran Allah. Kalau rasa mawaddah itu yang Allah kasih dicabut lagi, coba boleh bayangkan. Udah terus nikah karena mawaddah. Terus mawaddahnya bertambah.
plus, namanya mawaddah plus. Apa jadinya? Rahmah. Kasih sayang. Ya kan? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, keesaan Allah. Bagi siapa? Bagi yang mikir. Kesimpulan kita, orang-orang musyrik Mekah, termasuk zaman kita sekarang, yang nggak iman kepada kebangkitan, itu memang karena mereka nggak mau pada mikir. Apa objek berpikirnya? Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Di luar diri Allah, itu adalah ciptaannya. Bukan cuma sekedar ciptaan, tetapi itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaannya, kehebatannya. Yang disebutin dalam konteks pasangan, tadi mawaddah. Itu tanda kekuasaan Allah. Itu rahmah. Tanda kekuasaan Allah. Kalau nggak ada itu, kita tidak bertanasul, tidak berketurunan. Kan tanda itu. Nah, menciptakan itu jauh lebih dahsyat ketimbang membangkitkan manusia yang sudah mati. Itu kurang lebih logikanya. Iya. Berikutnya, Pak Jawal. 545. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu subata, istirahat. Benar apa enggak? Oh iya benar. Capek, ngantuk, tidur, bangun, seger apa enggak? Itu tanda kekuasaan Allah. Jarang dipikirin. Jarang dipikirin. Kayak kelihatan ini yang lagi Zoom yang kurang tidur. Agak loyok dikit dah. Tapi ternyata seger semua. Berarti tidurnya cukup. Oh, tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Baru diterangin. Ai wa ja'alna naumakum rohatan. Kami jadikan tidur kamu sebagai istirahat. Li abdanikum. Bagi kelelahan badan. Wa qat'an lil harakah. Memutus aktivitas. Wali a'malikum al-mut'ibah. Memutus pekerjaan yang melelahkan pada waktu siang. Wabin naumi tatajaddad al-quwa. Dengan sebab tidur, maka kekuatan menjadi baru lagi. Jadi wayan syatul aklu. Berpikir juga menjadi giat. Wal jismu. Akal sama badan jisim. Wasubat. Subat. Itu tadi itu subata. Ayan qati'a anil harakah. Berhenti. Itu artinya berhenti dari bergerak. Orang tidur diam. Maka disebutkan orang tidur itu kayak bangke. Nggak tahu. Oke. Dari sisi lain, sisi kejahatan, maka dilakukan saat malam orang pada tidur. Karena nggak pada bergerak, nggak tahu. Bahkan Al-Quran menggambarkan tidur itu mati. Mati tidur itu. Sebab ruh keluar. Loh, tapi napas. Itu namanya hidup. Sehingga kemudian kita memang agak sulit membantah. Ketika dinyatakan, ketika kita menyatakan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Bukan cuma rohani jasmani. Tapi yang ketiga adalah unsur hidup. Tuh, mati rohnya keluar. Kata Allah dalam Al-Quran. Yang ada tinggal badan sama hidup. Apalagi buktinya? Buktinya tuh bangun tidur, coba lihat doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh. Jadi konkret sekali itu. As-subat ayan qati'a anil harakah waruh.
Ruh juga istirahat. Fi badanihi. Fi badanihi. Di badannya. Badan istirahat, nggak ada aktivitas, nggak ada gerak. Kemudian ruh juga istirahat, yaitu dengan keluar dari badan. Keluar diambil, ada dalam genggaman Allah. Maksudnya ada di alam arwah. Diambil, digenggam, udah dilepas di alam arwah, bersatu dengan arwah-arwah yang sudah pada meninggal dan lagi tidur. Satu. Oleh karena itu, kadang suka mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Benar itu ketemu di sana. Cuma ketemunya tidak otomatis. Ketemunya atas izin Allah. Tuh gitu, coba lihat tafsir berkaitan dengan itu. Dan dijelaskan oleh Dr. Sarbasi dalam bukunya Yas'alunaka fiddin wal hayat. Tentang mimpi, hubungannya sama tidur. Ya. Wa ja'alna al-laila sakana. Kami jadikan malam sebagai ketenangan. Wa kal-libas, dan seperti pakaian. Allazi yughatti bi zolamihil asya. Yaitu yang dengan gelapnya maka si malam bisa menutupi sesuatu, wal adzam, dan badan. Fakama annal libas yughattil jasad, sebagaimana pakaian bisa menutup badan, wayaqihi minal harri wal bard, dan menghindarinya dari panas dan dingin, wayasturul aurat, dan menutup aurat, kadzalikal lail, demikian juga malam. Yastatiru fihi man aradal ikhtifa. Orang yang ingin bersembunyi maka tertutup oleh malam. Liqadai masalih, untuk melakukan kemaslahatan, wa tahqiq fawaid, dan mewujudkan manfaat, la tatayassaru fin nahar, yang tidak mudah dilakukan pada waktu siang. Seperti apa umpamanya? Kal istitar, maka kondisi malam seperti itu seperti menutup minal aduwi, dari musuh, wa qada'i ba'dil hawaid, dan menunaikan beberapa aktivitas yang diperlukan. Paham maksudnya? Jadi kesimpulannya ini agak cukup detail. Globalnya malam bagaikan pakaian, insya Allah sudah dipahami. Yang keenam, wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai tempat atau waktu mencari kehidupan. Yaitu berikhtiar, mencari rizki siang. Tuh. Ketika sunnah-sunnatullah sesuai petunjuknya dalam Al-Quran terkait mencari rizki, itu siang, bukan malam. Tapi karena dorongan duniawi jauh lebih dahsyat, akhirnya malam juga mencari kehidupan. Iya. Nomor 6, wa ja'alna nahara ma'asya'i wa ja'alna waqtan nahar. Kami jadikan waktu siang musyriqan, bercahaya, bersinar, mudhi'an, bersinar. Kenapa? Liyatamakkanan nas, agar manusia bisa min tahsili asbab, memperoleh asbab al-ma'ayish, kebutuhan hidup, wat takasub, wat tijarah, dan usaha takasub, tijarah niaga, ziro'ah bertani, wasina'ah pabrik, industri, wa nahwi dzalika min mawarid rizki, dan sumber-sumber rizki
yang seumpamanya. Kita jarang terlintas bahwa siang adalah bagian dari kekuasaan. Jarang merenungkan itu, merenungi itu. Padahal melihat ayat ini harus kita latih diri kita untuk menghayati bahwa ini adalah bagian dari kekuasaan. Kekuasaan yang tak bisa dilakukan oleh selain Allah. Apa maknanya? Luar biasa kekuasaan. Kalau kekuasaannya sudah terhayati dalam konteks yang dicontohkan surat ini, maka meyakini hari kebangkitan menjadi jauh lebih mudah. Gitu kurang lebih. Mereka musyrikin diajak berpikir kayak begitu. 87 nih. Kita selesaikan ini. Bukti kekuasaan Allah dalam surat ini yang dia tampilkan. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami bina, kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Tuh, kekuasaan Allah. Gak kepikir. Luar biasa. Wa ja'alna sirajan wahaja. Lebih dari itu, di langit itu kami jadikan siraj, lampu-lampu. Wahaja, berkilau. Ai wa banaina fauqakum sab'a samawat qawiyatil khalqi. Artinya kami bangun di atas kalian 7 lapis langit qawi yang kokoh, kuat, al khalqi. Dulu pernah saya lihat terangkan, jelaskan. Langit maksudnya benda-benda langit, maka itu majaz mursal, alaqahnya mahalliyah. Benda-benda langit itulah yang kemudian menjadi tercerna langit sebagai kokoh. Karena diciptakan lengkap dengan sunnahnya, hukumnya, perputaran kecepatan, dan senantiasa berada pada poros masing-masing. Itu adalah bagian dari kekuasaan Allah yang dia ciptakan buat benda-benda langit yang ada. Sehingga tidak bertabrakan, tidak bergesekan. Maka kita menjadi bisa beraktivitas. Kalau ada yang gesekan aja, waduh, nggak bisa beraktivitas. Kan begitu terbayang kekuatan, kehebatan Allah. Muhkamatul bina. Muhkamah artinya pas. Muhkam itu pas, sesuai dengan hukum. Hukum alam. Sunnatullah. Matahari, kamu terbit dari timur. Terbenam dari, nah itu muhkam di barat. Kecepatan perputaran kalian pada poros kalian masing-masing sudah aku ukur pas. Maka tidak itu namanya muhkamah. Mutqinatas sun'i. Mutqinah. Mutqinah itu indah. As-sun'i ya ciptaan. Ya. Ciptaannya indah, nggak ada yang jelek. Oke. Muzayyanatan bil kawakib as-sawabit was-sayyarat. Dihiasi dengan bintang-bintang. As-sawabit, yakni yang tetap pada porosnya, was-sayyarat, dan yang berjalan, yakni berputar. Ya. Wa ja'alna syamsa siraja munira. Kami jadikan matahari seperti lampu yang bersinar ala jami'il alam, ke seluruh penjuru alam. Yustada'u bihi. Semuanya pada ngambil cahaya dengannya. Wa yustanaru binurihi. Dan bersinar dengan sinarnya. Wa yashi'u. Dan memancar bihararatihi. Dengan panasnya. Fa innal wahja yajma'un nur wal haram. Kan ada wahaja. Waja'alna sirajau wahaja ayatnya. Kami jadikan di langit itu lampu-lampu wahaja, bukan cuma berkilau.
tapi memiliki panas. Dan panasnya itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah yang tak terbayangkan. Ukurannya sudah pas. Kalau ditambahin lagi, maka nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Udah diukur pas sehingga panasnya itu justru membuat kehidupan. Iya. Wabihima tastafidu jami'ul kainat al-hayyah. Dengan keduanya, baik matahari maupun yang lainnya bercahaya dan memberi panas, itu bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk yang hidup. Terakhir nih, 9. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari mu'sirat, ini artinya awan. Mu'sirat sebenarnya artinya peresan. Awan itu yang mengandung air ketika turun jadi hujan. Itu sebenarnya bahasanya diperas. Seolah-olah Allah meres. Itu kan kekuasaan Allah. Dipakai kata memeras. Itu yang lebih mereka paham. Gitu. Ma'an sajjajah. Kemudian menjadi air yang lebat. Linukhrija bihi habba wa nabata. Bukan cuma sekedar kasih awan lalu diperas turun hujan. Tetapi ada maksudnya. Agar biji-bijian dan tumbuhan pada tumbuh. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang rimbun. Ai wa anzalna minas suhubi. Kami turunkan dari awan. Wal ghuyum. Dan awan yang mengandung air, mendung. Allati tan'asiru bil ma, yang terperas sehingga menjadi air. Walam tumtir ba'du mataran munsabban bikasrah. Dan tidak menurunkan hujan kecuali hujan yang lebat bikasrah dengan banyak. Kasirus Thailand, maka kemudian mengalir kemana-mana. Tujuannya linukhrija bidzalikal ma, agar kami dengan air yang mengalir itu bisa mengeluarkan at-thayyib, kebaikan, an-nafi' yang bermanfaat. Habban dalam bentuk biji, yuktatu bihin nas, yang dimakan oleh manusia. Biji habau wanabata. Kayak apa? Kal hubub al mukhtalifah, biji-bijian yang beraneka ragam. Min qamhin, gandum. Syair. Syair, kalau saya lihat di kamus jawawut, saya nggak tahu jawawut apa ya. Itu semacam gandum. Zurrah, jagung. Urz. Makanan burung juga. Makanan burung. Iya, suka digantung di sangkar burung tuh suka digantung. Wah, batin itu. Iya. Tapi kayaknya dalam konteks ini itu bisa dimakan oleh manusia juga. Iya, bentuknya Ketika iya, bisa ya? Iya. Bentuknya kayak gandum tapi lebih halus lagi. Oh iya. Iya. Besok dah bawa ya, tapi jangan kasih saya, kasih Ustaz Jamal aja. Saya emang nggak doyan, Ustaz Jamal doyan. Wanabata, tumbuhan. Tadi biji-bijian itu maksudnya buat makan manusia. Tapi kemudian tumbuhan ta'kuluhad dawab, makan oleh binatang. Menatibni, rerumputan. Hasis, juga rumput. Semua beda jenisnya ya. Saya yang kebetulan tidak ahli rumput. Ya. Ini Pak Yahya, mantan tukang rumput, dia mah tahu aja dah. Wasairin nabat, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Wabasatin, kebun-kebun. Bustan, kebun yang ada buahnya. Itu ada anggur, ada macam-macam. Ya. Ya. Wahadaik, taman, zati bahjah, yang mengagumkan.
wa aghsan multaffah ala ba'diha. Kemudian ada cabang-cabang dari pepohonan itu yang satu sama lain saling menyentuh, iya, karena rimbunnya. Wa samarat mutanawwi'ah, buah-buahan, wa alwan mukhtalifah, yang berwarna-warni bunga-bunga itu. Wa tu'um, rasa, ada asam, ada manis, ada pahit, ada macam-macam. Wa rawa'ih mutafawitah, dan aroma yang beda-beda. Aroma duren sama aroma cempedak. Oh, itu luar biasa kekuasaan Allah. Ya tak? Iya. Oke, wa in kana dzalika fi buq'a wahidah, meskipun semuanya itu ada dalam satu wilayah. Kita punya kebun sehektar. Ada duren, ada semangka, ada cempedak, ada yang lain-lainnya. Siramnya juga air yang sama, baunya beda-beda. Apa bukan kekuasaan Allah? Tuh gitu. Iya. Kama qala ta'ala wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di bumi ada potongan tanah, maksudnya kebun. Mutajawirat, berdampingan. Wa jannat min a'zab, min a'nab, kebun-kebun anggur. Wa zar'in, dan tumbuhan, ya, pepadian. Wa nakhil, korma. Sinwan wa ghairi sinwan. Sinwan artinya bercabang. Wa ghairi sinwan, tidak bercabang. Paham itu? Pohon kelapa bercabang apa enggak? Enggak. Itu ghairu sinwan. Terus pohon mangga bercabang. Duren bercabang. Dan luar biasa, itu kan kekuasaan Allah. Tetapi kemudian kalau lihat ensiklopedi, itu pohon korma ada yang bercabang. Seperti halnya juga kadang kita temukan pohon kelapa ada yang bercabang. Pohon pisang ada yang bercabang. Itu kan salah satu kekuasaan Allah. Bukan maunya petani. Itu kurang lebih. Yusqa bima'in wahid. Disiram dengan satu jenis air. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'd. Kami lebihkan antara yang satu dan lainnya. Fil ukul, dalam segi rasa. Inna fi dzalika ayatil qaumi ya'qilun. Hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Kaum yang berakal, sebentar. Oh, ini dikit lagi. Iya, berakal. Wasaj, ada sajjajah bermakna asab al-kasir al-mutatabi. Iya. Siraja wahajah minas sama imaan sajjajah. Saj artinya asab, tumpah. Al-kasir banyak, al-mutatabi berurutan, bersambung. Biasa itu udah terbayang hujan lebat. Saking lebatnya, besar, gede. Udah muncul kata-kata. Hujan gede apa kayak ditumpahin dari langit. Nah, itu dia. Al-Quran udah menyebut ma'an sajjajah. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhrajahu Tirmidzi. Di antaranya makna sajjajah disebut dalam hadis Nabi yang riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Afdalul hajj al-ajj was-sajj. Ay raf'us saut bitalbiyah wa sabbu dima'il badan awil had wa iraqatiha. Di dalam hadis ada menyebut kata sajj, yaitu haji yang paling afdol adalah al-ajj. Ajj artinya bersuara keras saat talbiyah. Keras. Gitu. Keras bukan berarti jangan dianggap emang Allah nggak dengar apa. Bukan begitu. Kalau udah ketentuan Allah lewat nabinya, itu yang lebih afdol. Kenapa? Kerasnya jangan teriak yang tak bermakna. Artinya sambil dihayati. Kandungan makna dari talbiyah. Ya Allah, aku terima panggilanmu. Ya Allah, aku terima panggilanmu. Kan itu lebaik, Allahumma lebaik.
Iya. Wasaj. Saj artinya menumpahkan. Tadi hujan deras. Apa yang ditumpahkan dalam konteks hadis bab haji ini? Dima, darah. Darah apa? Badan. Badan apa? Badan korban. Awil hadyu. Hadyu yaitu dam, ya. Wa iraqatiha. Jadi sembelih terus muncrat airnya, itu kandungan makna dari saj. Dari saj. Nah, Pak Jamal kayaknya ini dulu nih. Ya. Mudah-mudahan sisanya itu tuh udah bab baru lagi, kita tarik kepada pertemuan berikutnya. Banyakan juga silakan Pak Jamal, barangkali ada yang mau ditanyakan.